Saat ini, Israel tengah menjadi perhatian dunia karena konfliknya dengan kelompok Hamas di wilayah Palestina yang telah menyebabkan banyak korban warga sipil. Karena hal ini, banyak masyarakat di seluruh dunia menjadi marah, dan akibatnya gerakan boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) semakin meningkat di beberapa negara. BDS adalah gerakan yang melibatkan boikot produk Israel dengan tujuan mendorong pelaku perdagangan global untuk menghentikan penjualan produk-produk asal Israel. Gerakan ini juga bertujuan untuk menekan ekonomi Israel guna mendorong pemberian hak yang setara kepada Palestina. Secara umum, gerakan BDS melibatkan boikot terhadap perusahaan yang terlibat dalam pemukiman ilegal, eksploitasi sumber daya alam dari wilayah Palestina, dan memanfaatkan tenaga kerja Palestina dengan upah rendah. Mari kita lihat beberapa produk milik Israel yang menjadi sasaran boikot melalui gerakan BDS. Puma merupakan salah satu perusahaan yang terkenal dalam pembuatan pakaian untuk olahraga di seluruh dunia. Namun, beberapa kelompok masyarakat di berbagai negara telah memutuskan untuk tidak mendukung Puma karena perusahaan ini menjadi sponsor eksklusif Asosiasi Sepak Bola Israel, IFA. Menurut BDS Movement, Puma memberikan pengakuan internasional terhadap kegiatan IFA, termasuk klub sepak bola yang beroperasi di pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. BDS Movement menyatakan bahwa dukungan langsung dari Puma kepada IFA mendukung pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional di luar lapangan sambil memberikan kesempatan kepada rezim pemukiman Israel untuk terus tumbuh. BDS Movement berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan merek HP menyediakan dan mengoperasikan teknologi yang digunakan oleh Israel dalam menjaga sistem apartheid, pendudukan, serta pemukiman kolonialisme di atas tanah rakyat Palestina. Menurut BDS Movement, HP tidak hanya memberikan layanan dan teknologi kepada tentara dan polisi Israel yang bertanggung jawab menjaga pendudukan ilegal Israel dan blokade Gaza, tetapi juga menyediakan server Itanium eksklusif kepada otoritas penduduk dan imigrasi Israel untuk sistem Afif mereka. Terdapat klaim bahwa Siemens terlibat dalam usaha ilegal Israel dalam proyek pembangunan Euro-Asia Interconnector di pemukiman. Proyek Euro-Asia Interconnector direncanakan untuk menghubungkan jaringan listrik Israel dengan Eropa. Laporan menyebutkan bahwa pemukiman ilegal di wilayah Palestina mungkin akan digunakan untuk mendapatkan manfaat dari perdagangan listrik antara Israel dan Uni Eropa yang dihasilkan dari gas fosil. Aqsa disebut berinvestasi di bank-bank Israel yang terlibat dalam urusan di tanah Palestina. Beberapa bank Israel yang sahamnya dimiliki oleh Aqsa termasuk Bank Hapoalim, Bank Leumi, dan Mizrahi Tehafot. Melalui anak perusahaannya, Aqsa Investment Managers, serta kepemilikan saham sebesar 0,4% di Aqsa Equitable Holdings, Aqsa juga memiliki investasi di 5 bank utama Israel, yaitu Bank Hapoalim, Bank Leumi, First International Bank of Israel, Israel Discount Bank, dan Mizrahi Tefahot Bank. SodaStream adalah sebuah perangkat yang memungkinkan pengguna untuk membuat soda atau minuman berkarbonasi di rumah mereka sendiri dengan menggunakan silinder yang dapat diisi ulang. SodaStream menjadi sasaran boikot karena dianggap terlibat secara aktif dalam kebijakan Israel yang menggusur warga asli suku Beduin di Naqab, Palestina. BDS Movement mengungkapkan bahwa SodaStream memiliki sejarah panjang perlakuan buruk dan diskriminasi terhadap pekerja Palestina. Ahafa adalah salah satu merek produk kecantikan yang dijual di berbagai negara. Menurut catatan BDS Movement, Ahafa Cosmetics memiliki fasilitas produksi, pusat kunjungan, dan toko utama di pemukiman ilegal di Israel.
Hummus Sabra adalah usaha patungan antara PepsiCo dan Strauss Group, sebuah perusahaan makanan Israel yang memberikan dukungan finansial kepada tentara Israel sehingga membuatnya menjadi sasaran boikot oleh masyarakat dunia. Menurut laporan Al Jazeera pada tahun 2018, misi prioritas diplomatik Israel dalam beberapa waktu terakhir adalah upaya untuk menangani gerakan BDS. Bahkan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mengambil langkah-langkah untuk melarang kelompok-kelompok yang mendukung gerakan BDS. Buah, sayuran, dan anggur dari Israel sering dilabeli sebagai produksi di Israel karena dianggap berasal dari tanah Palestina yang dirampas. Maka dari itu, gerakan BDS mendorong masyarakat dunia untuk tidak mengonsumsi buah-buahan dan sayuran dari Israel. Gerakan boikot ini terus mendapatkan momentum global sebagai cara untuk menyuarakan solidaritas dengan rakyat Palestina dan memprotes pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Produk-produk ini kini menjadi pusat perhatian dalam upaya mendukung perdamaian di Timur Tengah.